Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita mau belajar tentang kode ya. Tentunya kode yang dimaksud di sini adalah kode di dalamnya komputer. Tahu nggak teman-teman kalau komputer itu sebenarnya tidak mengenal ya. Jadi komputer itu tidak mengenal A gitu ya. Tidak mengenal huruf. Jadi dia tidak mengenal huruf. Apa ya, huruf A, tidak mengenal huruf B, C, dan seterusnya ya, sampai Z. Baik itu A besar maupun A kecil ya teman-teman. B kecil, C kecil, dan seterusnya sampai Z. Gitu. Komputer itu juga tidak mengenal ini ya teman-teman. Tidak mengenal warna. Gitu. Jadi kalau kita bisa lihat ini, jadi komputer kenalnya apa? Nah, ini komputer kenalnya angka 1 dan 0 ya teman-teman. 1 dan 0. Mungkin sering teman-teman lihat kalau ada di film-film itu ada 1 dan 0 gitu ketika melakukan hacking dan lain sebagainya. Jadi komputer itu hanya mengenal 1 dan 0. Dari mana 1 dan 0 ini? Karena komputer itu hanya mengenal, misalnya kalau Anda punya listrik gitu ya, Anda punya lampu. Nah, lampu itu nggak kenal, dia itu warna gitu, nggak kenal. Tidak kenal dia itu harus nyala berapa, tapi dia ngertinya kalau ada listrik yang mengalir ke dalam lampu tersebut dia nyala. Kalau nggak ada listrik yang mengalir ke lampu itu dia mati. Mungkin itu ilustrasinya ya teman-teman. Jadi komputer itu hanya mengenal hidup ketika dialiri arus listrik dan mati, yaitu kondisi di mana tidak dialiri ya, atau tanpa arus listrik. Jadi gitu. Komputer kenalnya kalau ada listrik berarti 1 misalnya. Ini contoh ya. Ini bisa dibalik sebenarnya. Kalau nggak kenal, kalau tidak dialiri arus listrik bisa saja dia 1. Tapi mungkin supaya gampang, 1 itu kan nyala gitu ya, anggap aja gitu. Lalu ketika nggak dialiri arus listrik maka dia 0 gitu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah lihat. Mungkin juga teman-teman mengenal yang namanya ini ya. Ini mungkin nggak tahu namanya teman-teman, namanya bacanya gimana ya? Oskiloskop mungkin ya. Jadi dia membaca tegangan, atau bisa juga membaca macam-macam ya. Baca, kalau di sini kita bisa baca elektronik gitu ya. Jadi menampilkan voltase atau voltage dari atau sinyal gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa dilihat seperti ini mungkin ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada listrik masuk maka dia naik gitu ya teman-teman. Nih, ketika listriknya diputus dia akan turun gitu ya. Kalau listriknya mengalir terus berarti dia stabil di atas gitu. Mungkin ada contoh yang stabil nggak ya gambarnya di sini. Mungkin ini ya. Jadi ketika ada listrik naik, dia naik terus gitu, gitu. Cuma di sini kok ada percabangan, ini ada lebih dari 1 garis, jadi agak membingungkan. Nah, kita cari sih ada nggak contohnya. Bahkan bisa dipakai untuk macam-macam. Nah, ini misalnya nggak ada sama sekali, maksudnya tidak ada voltase yang dideteksi, berarti stabil di 0 gitu ya. Ketika ada berarti dia naik gitu. Jadi kurang lebih bisa dibuat seperti itu ya teman-teman. Ini naik tapi bentuknya
kayak tangga gitu ya. Nah, ini bisa mengenali ketika naiknya berapa volt. Ya, ini bisa mengenali sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa ditentukan teman-teman. Jadi anggap aja satu itu adalah 5 volt misalnya. Kalau di 5 volt lebih ya, lebih dari 5 volt, 5 volt plus gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kosong itu berarti di bawah 5 volt gitu ya. Bisa diatur sebenarnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin kalau Anda kenal bahasa di dalam matematika itu ada tanda lebih besar dari, nah, misalnya seperti itu. Ada tambahannya teman-teman. Jadi 5 atau lebih, 5 volt atau lebih gitu ya. Jadi 5 volt termasuk dianggap ada arus listriknya. Nah, kalau di bawah 5 volt berarti di bawah 5 volt. Itu dianggap tidak ada arus listriknya. Mungkin bisa teman-teman pelajari kayak gitu ya. Sebenarnya kita bisa membuat sih di sini ya. Jadi misalnya kalau kita punya grafik, kalau ini tandanya 0 ya teman-teman, garis yang menunjukkan 0, lalu saya tambahkan lagi. Kita membuatnya garis lurus saja ya. Jadi misalnya tiba-tiba ada arus listrik yang naik gitu. Nah, misalnya ini 5 volt itu segini gitu ya. Nah, ini terus terus arus listriknya ternyata nggak turun, naik ya, stabil di sini ya. Misalnya selama beberapa detik gitu. Terus tiba-tiba turun lagi gitu. Ya kosong lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Komputer cuma mengenal yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada hal yang mirip ini nih teman-teman. Dulu belum ada telepon, orang-orang tetap pertama kali setelah ada surat itu lama dikirimnya kan ya. Surat itu dikirimkannya harus pakai kurirnya biar cepat dikasih kuda, tapi tetap lama nih. Mereka butuh berhubungan satu sama lain itu dengan cepat, misalnya perang gitu ya, pengen cepat mengabari kepala pasukannya, apa istilahnya, jenderalnya, atau gimana, dikabari kondisi perangnya di medan perang di depan itu kondisinya seperti apa, terus jenderalnya memberi instruksi seperti apa, biar cepat gimana caranya. Ada menggunakan yang namanya ini ya teman-teman, namanya pakai sandi Morse ya. Dikirimkannya pakai yang namanya apa namanya alatnya? Apa ya alatnya? Nah, saya lupa. Ya. Ini alatnya teman-teman. Alatnya namanya telegraf. Ya. Telegraf ini ada yang mengirim dan ada yang menerima. Yang ngirim ini mungkin fotonya ya. Yang ngirim ini cuma butuh ini. Cuma butuh alat yang kecil ini. Jadi ketika tombol yang ini semoga kursor saya kelihatan ya. Tombol yang ini ditekan, teman-teman, itu akan menghasilkan arus listrik gitu. Jadi ngirimkan listriknya dikirim ke sini. Ya, alat yang menerima ini bisa jauh dihubungkan dengan kabel. Jadi zaman dulu belum ada telepon ya teman-teman. Jadi gitu dikirimkan. Dan alat ini baca, oh ada listrik, berarti dia menurunkan bagian dari alatnya sehingga kayak bolpen gitu ya teman-teman. Akhirnya terdeteksi titik kalau kecil atau kalau hubungan arus listriknya pendek. Terus ketika nggak ada arus listrik berarti alatnya terangkat sehingga bentuknya, bentar kita tulis cari aja ya, sandi Morse. Biar ada gambaran teman-teman. Nah misalnya yang ini aja ya. Jadi kalau arusnya cuma sekali tekan dengan durasi yang pendek jadinya sebuah titik. Ketika dilepas maka
ada spasinya ini ya teman-teman. Gitu. Sedangkan kalau ditekannya agak lama, misalnya selama 1 detik akan jadi garis gitu ya. Walaupun sebenarnya lebih cepat daripada cuma 1 detik ya. Soalnya orang biasanya nekannya nih butuh cepet-cepet. Jadi durasinya lebih cepat lagi. Anggap aja biar gampang ya teman-teman, biar gampang kita buat. Kalau titik itu 1 milisecond, sedangkan kalau garis itu kalau ditekannya 2 milisecond, ditahan 2 milisecond. Anggap aja gitulah biar gampang. Gitu teman-teman. Akhirnya jadi sandi Morse ketika dikirim jadinya cuma garis titik gitu ya. Baru kemudian ini ada penerjemahnya. Diterjemahkan. Oh, ternyata yang dikirim itu tulisannya J ya, karena yang dikirimkan titik garis. Terus ada titik garis berarti A. Terus yang dikirim lagi itu adalah titik garis berarti U. Terus loh kok titiknya 4 kali? Oh, berarti ini H. Oh, berarti musuhnya masih jauh misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebelum adanya komputer sudah pakai yang semacam ini, namanya sandi Morse ya teman-teman. Dulu hanya memanfaatkan kabel tembaga itu untuk berkomunikasi antara satu lokasi dengan lokasi yang lain yang jaraknya jauh gitu teman-teman, menggunakan telegraf. Lalu kemudian ada perusahaan kan yang kantor pos itu ya atau gimana ya dulu, perusahaan yang mengirimkannya dari satu perusahaan cabang perusahaan ke cabang perusahaan yang lain pakai alat namanya telegram gitu. Nanti orang-orang kalau dapat pesan bisa ngambil ke situ, anggap aja kantor pos gitu ya. Ngambil kantor pos dapat, oh ini hasilnya ini, itu sudah di dalam bentuk yang sudah tertranslate gitu ya teman-teman. Jadi dapat telegram, kurang lebih gitu, telegraf lalu jadi telegram karena bentuknya sudah dikomersilkan gitu ya. Nah, sama ya, berarti sandi Morse ini bisa menggunakan telegraf atau telegram gitu ya. Beda sama telegram yang bentuknya sekarang aplikasi ya. Jadi aplikasi telegram itu ngambil nama dari alat telegram yang zaman dulu. Jadi namanya mengambil dari situ. Jadi ada kodenya. Jadi kode yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Tentunya karena dia kode. Nah, kode ini perlu adanya penerjemah supaya kodenya bisa dibaca manusia. Kalau manusia dikasih titik garis juga paham kan gitu ya. Butuh penerjemah, dan penerjemahnya nih harus sama yang ngirim ya, pengirimnya ini, maaf kembali ke sini. Misalnya pengirimnya ini tuh harus sama, ketika diterima juga penerjemahnya sama. Kalau yang di ini, di misalnya ini ya, titik garis itu di pengirim itu adalah Q, sedangkan di penerima titik garis itu adalah A ya. Akhirnya nggak bisa dibaca. Ngerti ya? Jadi kalau kamus di bahasa Indonesia itu jadi kita ada orang ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ngomongnya misalnya kuda gitu ya. Nah, terus ketika dikirim, yang ngirim itu bacanya pakai bahasa Inggris. Kuda. Kuda iya apa bahasa Inggris? Nggak pernah ada di bahasa Inggris yang namanya kuda lah. Akhirnya nggak paham antara yang ngirim dengan yang menerima gitu. Jadi harus sama, harus punya yang namanya standar ya teman-teman. Penerjemah dengan anggap aja kamus ya. Dengan tentunya format yang sama, format atau standar yang sama. Begitu teman-teman. Ya, jadi kode itu seperti itu. Ada juga nih teman-teman kalau belajar pramuka, kalau nggak terlalu jauh, kalau jauh tadi kan bisa pakai sandi Morse tadi ya. Kalau nggak terlalu jauh, di pramuka itu ada yang namanya sandi semampur gitu ya, pakai bendera untuk memberitahu informasi. Atau kalau di Indian dulu ya, Indian di Amerika dulu pakai sandi bentuknya asap ya. Mungkin teman-teman gitu. Jadi harus
samakan ya, pengirim dengan penerima ini harus punya standar yang sama atau format yang sama dalam mengartikan kode tersebut. Gitu teman-teman. Nah, kalau di komputer gimana ya? Sama tadi di komputer itu ternyata ada macam-macam, teman-teman ya. Ada macam-macam. Jadi nggak cuma satu ya, teman-teman. Ada yang namanya ASCII. Nah, ASCII itu banyak ya. Mungkin yang paling singkat ini. Oke, kelihatan ya. Jadi, oh ternyata di ASCII itu kalau kita mau mengirimkan huruf A, komputer itu akan membacanya seperti apa. Gitu ya. Jadi ketika kita ngirim ya ntar ya. Mungkin gini ya, mungkin kita simulasikan. Jadi saya mau ngirim tadi jauh tadi kan ya, maaf. Pakai ini aja. Jauh. Nah, jauh ini sebelum dikirim, sebelum diterima oleh orang, ini pengirimnya ya teman-teman ya. Ini pengirim itu bermaksud mengirimkan kata jauh. Nah, ketika dikirim, ntar kita buat ini deh. Kita kasih outline. Terus kita kasih garis. Nah, ketika dikirim bentuknya berbeda kan ya. Ketika pengiriman bentuknya adalah sandi Morse tadi ya. Mungkin kita pakai ini. Nah, biar kita nggak usah ketika ngirim bentuknya jadi J itu seperti ini. Terus A itu seperti ini. U itu yang ini ya teman-teman. Terus H. Hanya yang nah, ketika ngirim bentuknya berubah, tapi ketika sudah diterima, ditranslate, maka kembali lagi dalam bentuk yang sama. Gitu. Bukan alatnya ya teman-teman. Kalau di alatnya tadi, maaf, kembali ke alat. Mana ada alatnya? Nyari alat. Ini berarti. Ini ya. Alatnya tetap ngirimnya titik-titik-titik. Berarti yang ngirim ini ada orang, orangnya harus punya kamusnya gitu ya. Terus yang nerima juga punya kamusnya gitu. Jadi ngirimnya mau ngirim apa, dirubah menjadi kode. Setelah diterima, kodenya diterima, diubah lagi jadi bentuk yang sama dengan yang dikirimkan. Nah, gitu. Nah, sama komputer itu juga seperti itu ya, teman-teman. Halo, oke. Maaf, ada telepon tadi. Sampai mana tadi? Nah, berpikir. Oh ya, kalau komputer gimana lah? Kalau komputer juga sama ya. Yang dikirimkan itu bentuknya sama sebenarnya, titik dan garis gitu. Bedanya mungkin lebih ke titik dan garis ini sama-sama dianggap satu ya. Bedanya mungkin gini ya teman-teman. Coba ini saya copy slide-nya. Misalnya yang J ini tadi ya. J ini kalau saya rubah jadi binary, misalnya binary tadi yang 1 dan 0 ya teman-teman. Jadi binary, mungkin saya jelaskan dulu binary itu apa ya teman-teman. Saya tulis ya, binary. Binary atau bahasa Indonesia namanya biner ya teman-teman. Itu nah, saya kasih tanda n gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu binary. Itu kode
yang di dalamnya hanya terdapat 2 karakter. Ya, kebetulan karakternya itu angka ya teman-teman. Dalam hal ini angka. Apa isinya? Yang pertama ini ada 2 karakter ya teman-teman. Mungkin biar gampang saya buatkan bentuk ini mungkin tabel mungkin. Ya, yang pertama itu karakternya adalah 0. Karakter keduanya adalah 1 teman-teman. Jadi 2 karakter. Nah, kalau Anda ngerti ada lagi karakter yang Anda sering pakai, mungkin nggak tahu namanya, adalah karakter yang namanya desimal teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya desimal. Bahasa Indonesianya desimal, mirip ya. Itu kode dalam hal ini bentuknya angka ya. Yang terdiri dari berapa teman-teman? Desi itu 10 teman-teman. Berarti terdiri dari 10 teman-teman. Karakter. Apa aja karakternya? Kita coba pakai tabel juga. Oke, pas 10. Kita tulis di bawahnya. Yang pertama, nah kita tata tengahkan dulu. Mungkin teman-teman nggak tahu yang pertama apa, kita masuk ke yang kedua aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti karakter pertamanya apa? Betul, karakter pertamanya adalah 0 teman-teman. Lupa lalu angka 10 bagaimana? Angka 30, angka 95 bagaimana? Lah itu adalah gabungan dari karakter ini teman-teman. Jadi Anda bisa buat gabungan, misalnya 6 digabung dengan 3 jadi 63, 6 digabung dengan 6 jadi 66, dan seterusnya. Jadi gabungan dari karakter ini. Sama kayak Anda alfabet, tahu ya alfabet ya? Itu kan ada 28 ya. Tapi bisa digabung-gabung kan gitu ya. B A ba gitu ya. C A ca baca gitu ya. Menggabungkan dari karakter-karakter yang bisa dipilih gitu. Nanti kalau nggak paham bisa tanya ya di kelas. Oke, mungkin itu pengenalannya. Lalu komputer ini tadi saya bilang ya. Kalau komputer ini agak beda. Jadi ketika tidak ditekan, itu kalau di sini jadi spasi ya teman-teman. Nah, kalau di komputer itu jadi 0. Berarti kalau dibedakan antara sandi Morse dengan binary mungkin 1, 0. Nah, misalnya tadi kan 2 milisecond ya untuk yang garis. Berarti 11, 0, 11, 0, 11. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang tersimpan di dalam komputer atau yang diketahui komputer itu yang dikirimkan ternyata ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk J-nya. Kalau A-nya ya mungkin mirip. Jadi 1, 0, 11. Nolnya itu spasinya ya teman-teman ya. U-nya 1, 0, 1, 0, 1, 1 gitu ya. Ini garis. Berarti kalau ada 1, 1 berdempet ini artinya dia adalah sebuah garis. Ini cuma untuk menyamakan aja gitu. Kalau misalnya sandi Morse itu kalau dituliskan dalam binary kayak apa ya? Mungkin bisa ditulis seperti ini 1, 0, 1, 0, 1, 0 sebanyak 4 kali. Duh, hilang malah. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 lagi. Karena ada 4 titik gitu ya. Nah, gitu. Jadi mirip-mirip antara sandi Morse dengan
kode di dalam komputer. Nah, tadi kita bicara kode warna ya teman-teman. Kode warna, ya maaf. Kode warna. Ini sebenarnya ada banyak-banyak, tapi kita pakai yang RGB aja. Ada banyak ininya ya, ada banyak macamnya. Kita pakai yang RGB saja. Nah, yang lebih enak. Jangan yang berita. Ini kita bisa milih nih. Jadi ada RGB itu adalah gabungan ada iklannya ya, maaf ya teman-teman. Ada gabungan dari merah, green, dan blue ya teman-teman. Nah, kalau merah itu sebenarnya tersimpan sebuah angka 255. Ini kalau merahnya sangat ya. Atau kita pilih warna-warna yang tadi aja ya. Kembali ke tadi ya. Kita pilih warna yang jelas. Yang jelas ininya. Namanya. Misalnya ini aqua. Aqua ini ternyata angkanya adalah 0,255,254 teman-teman. Dan ini sesuatu yang masih bisa dibaca manusia ya. Dibacanya gimana? 255 ini adalah warna greennya, warna hijaunya, warna birunya 254. Jadi warna aqua ini didapatkan dari merahnya 0, ya, greennya 255, dan B-nya atau blue-nya adalah 254. Blue, biru ya. Yeah. Nah, ini kalau dikirimkan bentuknya binary ya agak panjang ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau warnanya tadi saya kopikan ini pakai cara yang sama tadi. Dituliskan di dalam komputer mungkin nyatetnya seperti ini teman-teman. Yang pertama itu 0 ya, saya tuliskan 0-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8? Nah, biar sama teman-teman. Biar sama. Antara angka yang kiri dengan yang tengah dan yang kanan ini biar sama. Maka dibuat bahwa satu buah penyimpanan ini disimpan ya, isinya berapapun angkanya, entah itu 0, angkanya diisi 1 atau 2, itu harus terdiri dari 8 binary. 8 binary ini namanya adalah byte teman-teman. Jadi mungkin saya tulis di penerang binary ini ya. Jadi 8 karakter binary yang disusun jadi 1 itu namanya byte. Itu ya teman-teman ya. Kalau saya pakai bahasa Inggrisnya ya, kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesianya biner gitu nyebutnya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi 0 yang pertama ini dijadikan angkanya 00000 gitu. 255 gimana? 255 itu dituliskannya adalah 1111 1111. Jadi satunya 8 kali 255. Jadi 8 karakter binary yang isinya satu semua itu dibacanya adalah 255 teman-teman. Lalu kalau 254 itu gimana? 254 itu seperti ini. Satunya 7 kali, yang belakang sendiri yang ke-8 itu adalah 0. Itu jadi 254. Gitu teman-teman. Bingung kan ya? Nah, ini makanya nggak akan saya bahas lebih lanjut. Kenapa kok ini 0, kenapa ini 255, kenapa ini 254. Tidak saya bahas lebih lanjut sekarang. Santai, tenang dulu. Yang perlu Anda tahu bahwa kalau kemarin kita belajar hard disk, penyimpanan data. Nah, hard disk itu tidak menyimpan warna aqua gitu enggak. Jadi kalau Anda lihat di dalam mungkin ini ya, warna biru. Itu di dalam komputer enggak menyimpan warna birunya. Yang disimpan adalah ini teman-teman, kode warnanya yang sudah diubah menjadi biner.
Itu yang disimpan di dalam hard disk Anda, itu yang disimpan di dalam smartphone Anda, itu yang disimpan ke dalam laptop Anda. Itu. Jadi di dalam isinya laptop Anda itu nggak, kalau Anda buka nggak ada tulisannya atau nggak kelihatan warnanya gitu. Sampai nyimpen sebuah dokumen lalu Anda buka harddisknya sampai congkel nyari tulisannya mana ya, aku nggak nemu saya. Ya, meskipun pakai mikroskop nggak akan nemu. Karena disimpannya dengan cara yang berbeda gitu. Kurang lebih seperti itu ya pengenalan tentang kode. Mungkin itu dulu ya untuk kode. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lewat WA aja biar saya tahu. Untuk yang di kalau di YouTube mungkin saya jarang ngecek ya teman-teman. Silahkan Anda punya nomor saya bisa langsung tanya saja. Nanti saya coba jawab. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.